Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Undi Cahaya Kurniawan dengan NIM 23010101048. Di sini saya akan mendemonstrasikan penyelesaian soal UAS 1. Soal 1 UAS pemrograman sistem jaringan dengan topik otomatisasi Linux menggunakan Ansible. Lalu kita lanjut. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menginstalisasi lingkungan laboratorium dengan mengeksekusi perintah lab start review -cr3. Lalu setelah kita menjalankan lab, saya akan berpindah ke direktori proyek utama di dalam home/student/review -cr3. Oke, kita langsung saja eksekusi perintahnya. Sini untuk mempersiapkan lab, kita mengeksekusi perintah lab start review -cr3. Enter. Kita tunggu. Setelah itu kita masuk ke dalam direktori review -cr3 nya dan mengeksekusi perintah berikut, yaitu cd review -cr3. Enter. Setelah kita masuk, kita akan beralih ke soal bagian C. Di sini di bagian C ini kita menginstal Ansible Content Collection Red Hat .rahel system roles secara lokal ke dalam subdirectory collection pada direktori proyek collection pada direktori proyek saat ini. Proses instalasi ini menggunakan perintah ansible -galaxy collection install dengan merujuk berkas tar.gz yang sudah disediakan. Langsung saja kita eksekusi perintahnya. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah sukses. Lalu kita masuk ke soal D dan E. Di soal D dan E, kita disuruh membuat playbook bernama storage.yaml di dalam proyek ini. Di dalam proyek ini, saya menggunakan sistem role Red Hat Rail system roles.storage yang menargetkan grup web servers. Konfigurasi ini akan membuat volume group bernama VG Web pada perangkat penyimpanan dev/vdb. Selanjutnya, sistem akan membagi dua logical volume, yaitu LV content berukuran 128 MB yang dimount ke var www.html serta LV uploads berukuran 256 MB yang dimount ke var www.html uploads. Kedua logical volume ini diformat dengan sistem berkas FVS. Sekarang saya akan menjalankan sudah saya jelaskan tadi. Pertama kita buat berkasnya dulu dengan perintah nano storage.yaml. Nah, di dalam berkas ini kita isi dengan struktur LVM. Langsung saja kita copy, enter, Ctrl O, enter, Ctrl X. Setelah itu kita masuk ke soal F dan G. Di soal F, G dan ini kita disuruh membuat manajemen pengguna melalui playbook dev-user.yaml. Playbook ini mengambil variabel rahasia dari berkas transkripsi pas-fold.yaml. Di dalam instruksi kita membuat sebuah grup sistem bernama webdev, kemudian membuat user developer yang dimasukkan ke dalam keanggotaan grup webdev tersebut. Agar seluruh anggota webdev dapat
agar seluruh anggota web dev dapat mengeksekusi perintah administratif tanpa hambatan. Saya memodifikasi konfigurasi suders di etc suders.d webdev menggunakan modul linear file dengan validasi perintah vsudo sebelum diterapkan. Lanjut kita jalankan playbooknya, yaitu kita masuk ke playbooknya dengan perintah nano dev user.yaml, enter. Lalu kita masukkan kodenya. Setelah itu kita mengeksekusi playbooknya dengan menyertakan referensi sandi Ansible Vault. Nah, di sini untuk sandinya Red Hat ya. Bentar, kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai kita verifikasi akses masuk melalui SSH dengan perintah SSH developer at server A. Nah, setelah masuk ke server A, kita jalankan perintah sudo -i. Lalu kita disuruh keluar dengan perintah exit. Kita exit lagi. Setelah itu kita masuk ke soal H dan I. Di H dan I ini kita beralih ke konfigurasi kartu jaringan menggunakan playbook network.yaml. Saya memanfaatkan sistem role resmi Red Hat, Rahel System Roles Network. Variabel jaringan didefinisikan secara rapi di dalam subdirektori group vars web server vars.yaml. Antarmuka jaringan Ethernet 1 pada host target akan dikonfigurasi dengan alamat IP statis IPv4 yaitu 172.25.250.45/24. Oke, mari kita eksekusi dengan perintah mkdir -vv group var web servers. Perintah ini untuk membuat foldernya. Lalu kita masuk ke vars YAML-nya dengan perintah nano group vars web servers vars.yaml, enter. Lalu kita isi dengan parameter jaringan enter x. Lalu kita disuruh membuat nano playbook utama yaitu network.yaml dengan perintah nano network.yaml, enter. Kita isi di sini dengan pemanggilan sistem role network. Enter role x. Nah, lalu kita eksekusi playbook jaringan tadi dengan perintah ansible -navigator run -m stdout network.yaml, enter. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita masuk ke soal J dan K. Di soal ini kita menjadwalkan tugas otomatis berkala lewat playbook rotate.yaml menggunakan modul bawaan ansible.builtin.cron. Saya membuat cron job sistem bernama etc/cron /rotate web. Tugas ini diatur untuk berjalan secara otomatis di bawah pengguna DevOps
setiap tengah malam. Tugas utama dari sistem ini yaitu mengeksekusi perintah penanganan log yaitu log rotate -f /etc/rotate .d httpd guna merotasi seluruh riwayat log server web di directory var log httpd. Kita jalankan perintahnya. Apa bisa dibuka ini? Sebentar. Oh, dia buat video? Iya, Cok. Iya. Kita buat video, Cok. Oh, sorry dong, nggak tahu. Kita lanjut. Kita isi dengan crontas. Susunan crontas. Auto, enter, x. Setelah itu kita jalankan playbook cronnya. Enter. Kita tunggu. Nah, setelah itu lanjut ke bagian L, M, N, dan O. Bagian terakhir. Sini sebagai langkah penutup dari soal 1, saya mengintegrasikan ke 4 playbook terpisah ke dalam satu berkas master playbook bernama set.yaml menggunakan modul import playbook. Urutan import disesuaikan persis seperti petunjuk soal mulai dari storage, dev user, network hingga log rotate. Saya jalankan pengujian akhir set.yaml ini untuk memastikan seluruh konfigurasi telah berada pada status idempotent atau tidak ada error. Sekarang saatnya saya melakukan menjalankan playbooknya, yaitu dengan mengeksekusi perintah nano set.yaml. Kita masukkan playbooknya. Kita lalu menjalankan parameter, kita jalankan verifikasi kondisi akhir integrasi dan mengeksekusi perintah ansible navigator run -m stdout -p false site.yaml fault id at prom. Nah, di sini kita masukkan sandinya red hat. Bentar. Kita tunggu. Kita tunggu berjalan. Nah, setelah itu di sini agar tidak terjadi kendala saat penilaian IP Ethernet satunya, kita jalankan perintah pembaruan koneksi secara manual sekali sebelum grading dilakukan, yaitu perintah ssh devops app server a sudo nm cli connection up Ethernet 1. Bentar. Nah, setelah itu kita lakukan penilaian untuk lab yang sudah kita lakukan dengan mengeksekusi perintah lab create review nature 3. Bentar. Kita tunggu.
Nah, semua grade-nya sudah pass ya, berarti sudah benar. Lalu kita membersihkan lingkungan lab dengan perintah lab finish. Bentar. Oh, di sini ada error print up exercise. Di sini dia error karena live finish gagal membersihkan lingkungan laboratorium karena Looker volumes, LV content dan LV upload serta volume group yang kita buat sebelumnya masih dalam kondisi aktif terpakai atau terkunci oleh sistem kernel server A. Akibatnya modul pembersih Red Hat gagal menghapusnya secara paksa. Untuk solusinya kita masuk dulu ke server A nya, perintah setelah itu kita paksa lepas mount point storage. Kita menjalankan perintah sudo mount var www.html upload. Passwordnya di sini student. Lalu kita jalankan perintah mount html-nya. Nah, lalu kita verifikasi status mountingnya. Bentar. Karena di sini tidak memunculkan output apapun, berarti proses perlepasan mountnya sudah berhasil. Lalu kita exit untuk keluar dari server A. Sudah, lalu kita jalankan perintah lab finish-nya lagi. Bentar. Tunggu. Nah, di sini sudah sukses ya. Oke, mungkin sampai sini saja untuk soal nomor 1. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.